Assalamualaikum sahabat Nobi, selamat datang di Inspiring Talks bersama saya Bro Haris dan ada Bro James. Bro James. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang luar biasa ya. Kita akan bincang-bincang Alhamdulillah. dengan orang yang sangat luar biasa sekali. Kita udah sering lihat di podcast manapun kayaknya udah sering ya gitu. Langsung aja kita sambut Ko Wendy. Assalamualaikum Ko Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tadi kesini macet nggak kok? Alhamdulillah sedikit macet. Oh, sedikit macet. Duluan Ko Wendy datangnya, sampai habis 2 kopi itu tadi kita lihat tuh di bawah. Nah, gimana Ko Wendy setelah sekian lama menjadi mu'alaf nih gitu. Tapi saya mau tanya-tanya dulu nih sebelumnya gitu. Sebenarnya Ko Wendy itu latar belakangnya bersama keluarga tuh kayak gimana sih gitu? Keluarganya itu yang seperti apa? Pendidikannya terhadap Ko Wendy seperti itu? Saya dididik harus taat agama. Oke. Maaf nih harus sebut etnis. Oke. Saya etnis Tionghoa. Diwajibkan harus bisa berbisnis. Oke, iya kita tahu ya. Kalau etnis Tionghoa kayaknya punya ruko ya gitu. Iya. Oke. Insya Allah lah. Saya sangat yakin dari keluarga baik-baik. Saya aja yang nggak baik. Aduh, jangan gitu ya. Oke. Lalu gimana kok? Kalau misalnya kita tahu kan Ko ini juga banyak kesibukannya saat ini gitu. Salah satunya apa sih Ko ini? Salah satunya kalau kerja itu biasalah ya. Kalau untuk urusan kerja lebih sekarang mengurus mualaf. Oke. Organisasi ya? Mualaf ya di organisasi di Mualaf Center Indonesia Peduli. Oke, Mualaf Center Indonesia Peduli. Nah, lanjut nih Ko Wendy. Sejak kapan sih Ko Wendy mualaf itu? Sejak kapan? Nah ini dia. Saya itu agak lupa sejak kapannya. Oke. Jadi insya Allah seharusnya kurang lebih itu 9 tahun lebih. 9 tahun lebih. Ya karena saya sudah 9 tahun tidak pulang ke kampung halaman waktu itu. Jadi ketika saya pulang 2 bulan kemarin lah. Oke. Ya saya pulang, mami saya kasih tahu. Kamu sudah nggak pulang selama 9 tahun lebih. Oke. Ya jadi seharusnya segitu. Saya setelah syahadat 1, 2, 3 bulan itu terbang ke Jakarta. Ya, saya hijrah ke Jakarta. Sendirian semua. Alhamdulillah sendirian. Cuma di Jakarta tetap ada saudara, ada Oh cece. iya. Kirain dari sana gitu maksudnya nggak tahu mau kemana ya udah ke Jakarta aja gitu. Oh, enggak. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak sih hal-hal yang mengharukan nih pada saat prosesi Ko Wendy menjadi mualaf pertama kali, misalnya terus juga triggernya apa sih yang bikin jadi mualaf gitu? Ketika syahadat ya. Ketika syahadat itu saya punya rasa malu aja. Oke. Sebagai seorang laki-laki, saya malu kalah dari Al-Quran. Saya malu kalah dari sebuah buku. Waktu itu ya, ini Al-Quran, kitab suci yang saya sekarang. Oke. Saya menganggap saya kalah dari sebuah buku. Oke. Kalah tuh maksudnya gimana tuh kok? Iya, waktu itu kan saya tujuannya mau fitnah Islam ya. Ini mohon maaf kepada kaum muslimin. Dari awal saya mau masuk Islam itu karena mau fitnah Islam. Itu karena apa? Motivasinya karena apa tuh? Nggak ada motivasi apa-apa Iseng sebenarnya. aja gitu. Karena dulu kan, ini mohon maaf, buat saya, ini buat saya ya, ini mohon maaf, jangan tersinggung. Orang Tionghoa itu, kalian silakan masuk agama apapun selain Islam. Oke. Itu pendapat saya waktu itu. Oke. Ya, berarti memang ada didikan seperti itu ya kalau dari keluarga ya. Kalau dari keluarga malah enggak Oh, malah sebenarnya. enggak. Enggak ada kalimat, lu enggak boleh ya masuk Islam, enggak ada. Oh, oke. Tapi ketika saya masuk Islam ya adalah sedikit problem dari bibi sama paman gitu. Tapi dari mami oke aja, fine aja. Oh, mami itu nggak masalah ya kok. Ya almarhum papi, jangan almarhum deh. Papi saya juga ini tidak mengiyakan, tapi tidak juga melarang. Oke. Jadi kayak whatever, lu mau gimana terserah Terbuka sebenarnya gitu. kamu. Ya, insya Allah terbuka. Oke. Apa karena putus asa Ko Wendy-nya dulunya nakal atau gimana gitu? Nah, ini. Jadi ketika saya syahadat, selesai syahadat lah malamnya saya telepon mami saya. Oke. Saya kasih tahu ke mami saya, mami, saya sudah syahadat. Jadi saya declare bahwa saya sudah masuk Islam. Islam betul. Kalimat pertama yang muncul
yang saya dengar dari mami saya, alhamdulillah setan di rumah sudah pergi. Tolong simpulkan, kenapa sampai begitu? Masya Allah. Oke, jadi sebenarnya mami juga nggak yang menolak atau gimana juga ya, malah Mendukung. mendukung ya. Ya, bayangin ya di bulan Ramadan, Heeh. Oh, bulan Ramadan. dekat bulan Ramadan. Oke. Ya 1-2 bulan menjelang Ramadan. Jadi ketika waktu Ramadan, saya sudah bersyahadat kan, saya sudah masuk Islam. Subuh disiapin lauk. Oh, oke, sama mami itu. Ya, sorenya dia nanya ke teman-teman yang Muslim. Kalau kalian batalin puasa, buka puasanya, biasanya makan apa? Oke. Dia siapin buah-buahan, Sampai gorengan. Iya. Nah, semendukung itu saya masuk Islam. Oke, Masya Allah. Ya, kita harap ya bisa nyusul Ko Wendy juga ya. Amin. Nah, Ko Wendy, sebenarnya perspektif awal Ko Wendy terhadap Islam tuh kayak gimana sih gitu? Melihat Islam tuh seperti apa sebetulnya? Oke. Saya tidak mengatakan di kota saya salah. Oke. Sedikit intermezzo, sedikit iklan lah sebenarnya. Saya dari kota Singkawang, kota, insya Allah kota paling toleransi se-Indonesia. Oke, Di situ ada suku Dayak, suku Tionghoa, suku Melayu, Madura. Oke. Ya, di situ kita hidup berdampingan. Jadi toleransinya bagus. Cuma saya aja yang mungkin terdoktrin oleh pikiran sendiri. Oke. Saya tidak mengatakan orang lain yang mendoktrin saya. Islam itu radikal. Yes. Islam itu teroris. Islam itu nggak ada bagusnya dah. Nah, Waktu itu. oke. Nah, itu sebenarnya saya alamin juga gini. Saya ngalamin gini, saya sebagai orang muslim sempat terdoktrin itu dengan film-film yang ada dari Hollywood kah gitu. Oke. Jadi sampai ada satu titik, kalau ini saya sharing juga ya, boleh ya. Jadi sampai ada satu titik udah saya nggak mau terlalu banyak lagi nonton film Hollywood yang action yang ke arah situ gitu. Iya. Karena secara nggak sadar saya mulai terdoktrin gini. Yang tampilannya berjangkut yang begini gitu, itu kayak teroris gitu. Akhirnya itu sempat masuk ke saya juga pikiran gitu. Mami saya juga pernah berpikir begitu. Oke. Ngapain kamu tumbuhin jenggot? Nah, oke. Oke. Meskipun nih kalau sering ya dari teman-teman yang berbeda agama itu mah jenggot kambing katanya. Cuma di sini doang. Iya, betul. Iya, saya nggak masalah, alhamdulillah. Ah. Saya pernah di titik itu juga berpendapat seperti itu. Alhamdulillah, setelah saya menggunakan logika saya, coba kasih tahu saya yang memulai perang dunia pertama siapa? Iya, Yang memulai perang dunia kedua siapa? betul. Adakah umat muslim di situ yang memulai? Betul. Yang memicu? Betul. Malah perang dunia pertama itu karena iseng. Iya toh? Coba kita pikir. Cuma gara-gara ada satu tentara membunuh presiden, membunuh tokoh di sebuah negara, akhirnya terjadi perang. Kan sangat aneh. Iya. Umat Islam tidak sejahil itu. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi kalau ada doktrin bahwa Islam itu radikal, Islam itu terorisme, tolong dipikirkan lagi. Nah, Ko Wendy, saya sempat lihat di podcast lain juga gitu, bahwa katanya Ko Wendy sempat khatam 3 kali Quran buat mau menfitnah Islam kah, atau mau pengen tahu celahnya Islam tuh di mana sih Quran itu gitu kan? Oke. Di situ sebenarnya mungkin thumbnail aja. Oke. Saya selalu mengatakan seperti mengkhatam. Oke. Jadi bukan benar-benar khatam ya. Kalau khatam itu kan berarti sudah menghafal di luar kepala lah. Iya dong. Saya cuma membaca. Oke. Dari halaman pertama, mohon maaf, malah di awal saya membaca dari halaman terakhir ke halaman pertama. Kebalik. Arahnya kebalik. Oke. Iya, karena saya belajar buku di sekolah. Biasa ya, beda tuh. Iya, kan beda. Kanan gitu. Iya. Nah, akhirnya dikasih tahu sama salah satu orang ustadz, namanya Ustadz Hendro. Oke. Jadi dia kasih tahu saya, buka Al-Quran ini, men, harus dari sini ke sini. Ini halaman pertamanya. Nah, itu yang saya baca. Nah, mulai saya baca. Kalau hafal sih enggak lah. Tapi ketika butuh sebuah ayat menjelaskan ke mualaf contohnya, insya Allah kayak permudahkan ingatan itu. Oke. Sebenarnya kita buka random tapi tiba-tiba ketemu kan gitu. Ya, minimal seperti itu. Oke.
Nah dulu kenapa kok sampai pengen menyerang Islam kah atau misalnya kenapa seperti itu sih sampai? Oke. Waktu itu saya mohon maaf sekali lagi kepada kaum muslimin. Waktu itu tidak ada personal, tapi lebih ke umum aja. Saya tidak suka aja sama Islam waktu itu. Oke. Karena doktrin itu tadi. Saya tidak menyalahkan lingkungan saya tidak menyalahkan keluarga saya. Saya saja yang terdoktrin sama pikiran saya sendiri. Jadi saya sangat membenci Islam, apalagi waktu itu tontonan saya Islam itu selalu radikal, diarahkan ke situ. Iya. Tontonan di TV tau. Bahasa-bahasa radikal gitu ya. Iya. Jadi ya gimana ya? Oke. Astagfirullahaladzim. Ya, saya cuma ingin membuktikan bahwa Islam itu agama karangannya Rasulullah pada waktu itu. Karangannya Nabi Muhammad. Buatan manusia lah. Iya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi itu dia wa makaru makarullah innallaha khairul makirin. Akhirnya dibalikkan hidayah subhanallah. Allah Karim. Awalnya pengen membenci tapi malah sekarang Saya jatuh cinta setengah mati. Itu dia jadi Iya, saya sampai pernah ngomong ke teman-teman yang kafir. Saya lebih suka nyebut kafir ya. Iya. Kafir itu artinya sendiri tertutup di agama Islam. Betul. Saya tidak mengartikan di agama lain. Karena tapi banyak saya yang salah artikan di Islam. sangka juga ya, kayaknya kafir kasar kesannya gitu. Oh enggak Padahal dong. enggak sama Lebih sekali. kasar non muslim loh. Nah, Non itu tidak. Oke. Muslim itu salah satu artinya selamat. Saya tidak mau doain Mendoakan. mami saya nggak selamat, saya nggak mau. oke. Dan saya tidak pernah nunjuk ke teman-teman kafir. Lalu kafir ya, nggak pernah begitu. Jadi ketika saya sudah muslim, silakan kalian hina diri saya. Insya Allah saya berusaha diam. Oke. Saya berusaha tidak membalas, berusaha ya. Insya Allah mudah-mudahan terus seperti ini. Tapi jangan pernah hina Islam. Saya kejar sampai ke liang lahat. Insya Allah. Karena memang harus gitu, kita harus ngebela agama kita gitu. Iya dong. Ketika agama dihina gitu kan kayaknya nggak terima gitu. Nggak masuk akal aja. Hal yang kita cintai, ketika ada yang menjelekkan, kita diam aja. Betul. Itu buat saya sangat tidak masuk akal. Ya. Ketika di hati kita, saya nggak perlu bilang harus ada tindakan, tapi ketika agama kita dihina, di hati kita sudah tidak merasakan apapun, tolong pertanyakan kepada diri kita. Betul. Masih ada nggak iman di hati kita? Betul. Dipertanyakan tuh imannya harus. Iya, saya mendengar orang melihat postingan, terus ada yang hina agama Islam, sakit loh. Pernah saya tuh gimana ya, keluar air mata tanpa sadar. Betul. Saking sakitnya hati ini. Kalau sampai ada yang tidak merasakan itu, pertanyakan iman kalian, kemana ini iman kalian? Betul. Jadi saya sempat ngalamin juga kok gitu. Ketika berangkat kerja gitu kan, saya kepikiran postingan orang gitu kan yang ada menghina Nabi gitu. Tiba-tiba nangis gitu, kayaknya sakit hati banget, Nabi dikata-katain, Iya toh? dihina-hina gitu. Kayaknya ya kalau ada orang yang enggak, orang Islam terutama ya gitu, yang enggak ngerasa sakit hati juga, ya itu dipertanyakan gitu. Ya, karena kan selama-lamanya iman itu ya dalam hati. Kalau di itu hati udah nggak ada ya wassalam. Nah, ini ya sebuah cerita yang lucu. Saya menyebutnya oknum. Ini jangan ada yang salah paham. Ini cerita menginspirasi ke yang lain. Oke. Jadi suatu hari ada penista agama di sosial media saya. Oke. Jadi saya datangin rumahnya. Ketika saya sampai di depan jalan rumah dia, saya ketemu dua orang, tipe orang. Satu pemabok, satu yang sering sholat katanya. Oke. Jadi ketika saya turun, saya tanya alamat kepada yang katanya saya sholat 5 waktu loh di masjid katanya ya. Iya. Ini oknum. Dia bilang, saya tanya, nih alamat oknum ini di mana ya? Dia udah menghina Islam. Apaan sih kamu? Kamu melebihi saya yang sholat 5 waktu katanya. Widih. Ini gimana nih? Iya. Sama satu lagi di sebelahnya itu ada tongkrongan pemabok. Ini yang mabok nanya ke saya. Ada apa ya bang? Ini malam-malam kesini. Waktu itu sekitar jam 11-an. Yang mabok ini saya kasih tahu. Ini
ada yang menghina Islam di komplek ini. Perbedaannya ini orang mabok. Reaksinya ya. Ya, mana bang orangnya? Saya nggak setuju Islam dihina. Masa kalah dari pemabok? Iya dong. Ya, Saya nggak menyalahkan pemabok ya. Silakan berhenti mabuk. Mudah-mudahan bisa berhenti, insya Allah. Amin. Silakan. Maksud aku nih, kita kok kalah sih sama yang kerjanya mabok gitu. Saya nggak menyalahkan ya. Tapi ayolah, hati kalian kemana gitu. Saya yang convert, naturalisasi, aja memikirkan gitu. Ya. Masa yang terlahir dari Islam nggak mau mikirin? Betul. Mudah-mudahan teman-teman saya sekeliling saya tidak seperti itu. Oke. Jangan sampai ya Allah. Nah, Ko Wendy, trigger Ko Wendy untuk memeluk Islam tuh apa kok? Yang jadi, oke, gue mantap nih gitu. Oke, ketika saya sangat yakin Al-Quran itu tidak ada letak kesalahan. Bukan kesalahannya, tapi letak kesalahan. Oke. Itu lebih dari kesalahan aja. Ya. Karena titik komanya Al-Quran aja tidak ada yang salah. Jangan bahas terjemahan ya, saya bahas bahasa Arabnya. Itu tidak ada kesalahan. Dan sampai sekarang pun saya sering ya didatengin orang yang ngajak debat gitu. Saya nggak mau nyebut agamanya apa. Dia datang mau ngajak saya debat. Awal-awalnya ketika masuk Islam saya ladenin. Oke. Tapi sekarang nih mohon maaf. Kalau kalian mau datang, nggak perlu datang deh. Kalian cukup telepon saya. Saya akan ikut agama kalian. Agama apapun itu. Ateis sekalipun. Oke. Tolong carikan saya satu saja kesalahan di Al-Quran. Kalau ada satu saja kesalahan di Al-Quran yang bisa saya terima bahwa ini memang salah sesuai logika saya akan ikut agama kalian. Kalau sanggup. Ya. Iya, karena mustahil sanggup. Nah, pasti. Iya. Saya 5 tahun loh. Udah membedah itu. Iya. Membedah Quran. Pakai whiteboard saya tulis. Per ayat hadis ini, Al-Quran ini Ya dibedah berarti itu. dibedah betul-betul. Tadi mencari kesalahan-kesalahan itu ya. Iya. Buat saya ya mustahil. Nah, berarti ketika Ko Wendy udah ngerasa udah ini bener-bener bukan bikinan manusia nih kitab gitu. Ya udah mantap, waktu itu langsung syahadat berarti ya. Iya, tapi ketika syahadat di awal itu di Pontianak, Oke. saya hanya mengaku bahwa saya orang Muslim. Saya patuh kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Rasulullah. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu sejatinya tentang ayat Al-Quran yang notabene adalah kalimat dari Allah langsung. Saya akan patuh. Oke. Waktu itu, tapi qadarullah nih mohon maaf sekali. Sholat jalan, dugem iya juga. Masih. Karena saya nggak tahu itu haram gitu. Oh ya, oke. Ya karena nggak ada di Al-Quran kan. Ya. Iya, tapi qadarullah saya di Jakarta ketemu Stephen Rahimullah, ketemu Kohani. Alhamdulillah saya mulai disuruh belajar inilah tentang sunnah, contoh numbuhin jenggot gitu. Betul. Hal yang simpel lah, makan pakai tangan kanan, seperti Yang itu. basic-basicnya. Ya, jadi ya alhamdulillah sudah ninggalin semuanya, insya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi perbedaan signifikan dari sebelum convert sampai saat ini jauh gimana perbedaan dari keluarga, pandangan orang tua atau apa? Oke. Alhamdulillah dulu mami saya pun mungkin sebel sama saya waktu ketika masih kafir. Waktu saya masih kafir itu ya bandel lah, nakal. Jadi sempet itu nggak dianggap anak sama orang tua saya. Ya Allah, oke. Sampai di fase itu. Oke. Ini alhamdulillah ketika saya sudah Islam sampai sekarang, kalau saya video call atau telepon, insya Allah langsung dijawab. Oke. Iya. Jadi orang tua juga ngelihatnya kok anaknya berubah lebih baik nih. Iya, gitu kan. insya Allah. Alhamdulillah gitu. Di hubungan keluarga pun Alhamdulillah. Oke. Nah, ada nggak sih tapi keluarga juga gitu yang kok lu nggak bisa begitu atau Wen lu nggak bisa begitu gitu. Gua nggak suka nih lu convert misalnya kayak. Iya. Ada nggak kayak gitu? Ada di awal-awal mah. Oke. Ya, Kayak gimana tuh kok? Contoh penolakan. nggak usah jauh-jauh ya. Oke. Wah,
udah nggak makan babi nih. Oke. Gitu. Iya, bercanda. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Iya. Atau wah, doanya udah apa? Ngadap ke dinding nih. Iya, Oke. tembok yang disembah. Oke. Contoh. Kalau dari lingkungan yang paling sering ya. Ini baru-baru ini, terakhiran ini sebelum saya uninstall salah satu aplikasi, boleh sebut ya? Boleh. TikTok. iya. Jadi teman-teman sering live TikTok Iya. bareng gitu. Saya masuk nggak ada penolakan di situ. Tapi ada beberapa oknum yang Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Ustadz, Oke. dengan nada menyindir. Hmm. Nah seperti itu tuh masih ada. Oke. Tapi buat saya itu bukan masalah. Buat saya ya bukan masalah. Ya bukan hambatan buat saya. Nah, kita juga tahu nih misalnya biasanya nggak mudah sih ketika baru awal convert gitu kan dari agama lain atau masuk langsung ke Islam gitu kan. Nah, biasanya kadang suka ada yang goyah tuh pasti gitu. Kita aja nggak usah dari convert dari agama lain ke Islam gitu. Nah, dari orang Islamnya sendiri aja kadang banyak labil. Boleh diminum dulu kok. Kadang bisa banyak labil gitu. Kita yang dari lahir udah agamanya Islam, keluarga juga kulturnya dari Islam gitu. Nah, itu pasti ada pasang surutnya gitu. Nah, kalau ini ketika awal itu mengalami hal itu juga. Enggak sih. Oh, Masya Allah. Ya, saya punya prinsip. Siapapun itu, ketika tidak berkaitan dengan agamaku, terserah kalian mau ngomong apa. Mami aku pun, Ben, lu nggak boleh ya. Ini begini. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Saya nggak masalah, selama itu tidak masuk ke ranah agama. Tapi ketika udah masuk ke ranah agama, mohon maaf, saya lebih patuh sama Islam. Oke. Ya, Ya. saya masih takut api neraka lah. Betul. Jadi saya lebih baik patuh ke Islam. Jadi insya Allah ketika kita patuh sama Islam, patuh sama ruhnya, patuh sama sunahnya, Ya. insya Allah nggak bakal ada goyah lah. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu ke depan seperti apa. Ya. Jadi tips istiqomah nih buat yang mungkin yang baru convert juga, mungkin juga yang udah lahirnya Islam ini goyah dan sebagainya. Mungkin ada tips tertentu yang mengingat atau momen tertentu yang lo inget-inget deh kalau nggak atau gimana gitu. Oke, ini sih ke orang di lingkungan orang yang hijrah ini. Mau dia convert, mau dia jadi mualaf, syahadat jadi mualaf, ataupun Islam yang dari lahir, lingkungannya ini sebenarnya. Oke. Jangan pernah mencap orang yang mulai sholatnya ke masjid, subuhnya bangun tepat waktu sholat ke masjid, kalian sebagai orang di sekeliling, wih jadi ustadz nih. Jangan pernah ada nada seperti itu, kalimat seperti itu. Ya. Jangan mencari dosa jariah, Jangan mencari dosa jariah. Iya dong, orang mau hijrah, Iya. orang mau sholat buat kebaikan loh. Perintah agama loh, sholat 5 waktu. Kalian cap, waduh mau jadi ustadz nih. Nah. Gara-gara kalimat itu, jangan-jangan jadi dosa jariah kita. Astagfirullahaladzim. Ya, dia akhirnya dia nggak berani lagi sholat. Betul. Ini buat orang sekitar nih. Dosa jariah ya. Iya, jangan-jangan dosa jariah. Nah, itu belum lama tuh saya ngeledekin teman saya tuh. Tapi nggak sampai berhenti sholat ya. Ngeledekin teman saya. Tuh kameramen di belakang. Tapi sholat lancar ya bang? Amin, alhamdulillah. Amin, istiqomah terus. Nah, Nggak apa-apa. Karena kan kita belum tahu kan. Kita anggap itu candaan. iya betul. Tapi yang nerima kalimat itu Belum tentu loh. terima betul. Astagfirullah. Jangan sampai ketika kita beda nih. Kita kan kadang-kadang ada yang salaf, Ya. ada yang Nadatul Ulama, ya toh? Ada yang sufi, meskipun saya nggak ngerti seperti apa sufi itu. Ya. Biarkan mereka, selama mereka tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, Betul. selama mereka ngajinya masih Al-Quran dan hadis, biarin aja dong. Ya, jangan mencap mereka kafir lah, inilah itulah. Dikit-dikit bid'ah kadang kan begitu. Iya. Apalagi yang bilang perjuangan itu orang Syiah, kecuali Syiah beneran. Iya, Ya, kalau Syiah beneran nggak usah ditemenin. Selama masih pedomannya Al-Quran dan hadis, biarkan saja. Kadang saya juga ngeliat gini, kita sesama muslim
justru ngelihat yang non itu kayaknya biasa aja, tapi ketika ngelihat yang sesama saudaranya sendiri, padahal sama-sama beribadah juga kan gitu, kita lebih banyak menyerang yang ke situ kah gitu. Jadi kayaknya kesannya tuh kok sama saudaranya sendiri aja begitu bermusuhan lah gitu. Oke. Nah saya ngeliatnya kadang gitu. Sadar nggak sih kita didoktrin oleh lingkungan sampai seperti itu? Ya bisa juga. Dulu saya pernah di fase guru saya aja saya kafirin. Oh, kenapa bisa tuh? Bukan salah gurunya ya. Saya nggak pernah bilang salah gurunya. Saya aja yang baru ngaji 1 malam, baru ngaji 1 buku belum selesai, udah merasa paling taat sama Allah. Dikit-dikit kafir loh. Ini bid'ah ini nggak boleh. Pernah saya di fase itu. Oke. Mudah-mudahan yang lain nggak mengalami fase ini. Ya, ya. Sampai suatu hari saya sadar, ternyata teman-teman kita, meskipun dia tidak seperti kita, nggak jenggotan sekalipun, ya jangan-jangan seperti Ustadz Felix yang nggak bisa tumbuh Jenggotnya, betul. Ya jangan-jangan seperti dia gitu loh, bukan nggak mau gitu. Adapun yang nggak mau mungkin karena risih nih, jangan-jangan jadi jelek nih saya gitu. Itu nggak masalah, itu sunnah aja, bukan wajib Kan gitu. sunnah juga. Ya jangan sampai kita mencap orang sejelek itu. Nah coba kita flashback deh. Dulu kita nggak seperti ini loh. Indonesia itu nggak seperti ini. Di awal-awal saya masuk Islam tidak seperti ini. Coba kita sadari karena apa kita seperti ini. Oke. Mungkin bisa dipikirkan kembali ya. Orang-orang yang melakukan hal ini yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit siakan orang di perjuangan di Palestina sana. Tolonglah dipikirkan lagi, kenapa antum seperti ini? Ya. Dibayar kah? Siapa tahu kan gitu. Ya, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Oke. Dan kita juga sebagai umat muslim yang benar dan yang baik lah harusnya ya enggak cepat terpancing gitu ya. Iya, benar. Kadang-kadang ya saat ini ya terpancing, lebih gampang dipancing lah. Iya, iya. Iya. Dari sosial media, dari konten-konten yang kita nggak tahu benar apa enggak gitu kan. Iya. Nah, itu bahayanya sosial media sekarang gitu. Termasuk ya banyak aplikasi lah gitu di sosial media. Nah, Saya bisa menyarankan kepada saudara-saudara yang ingin memulai belajar Islam ataupun yang mualaf, kalau mau belajarnya dari Al-Quran dan hadis ya, ya. saya tidak menyatakan alirannya, tidak perlu ikutin alirannya. Ketik aja di website rumaishow.com. Itu dari Ustadz Abduh Tuasikal. Oke. Beliau itu menyaring semua pertanyaan seputar tentang Islam. Oke. Saya belajar, akhirnya saya belajar dari situ. Oke. Belajar sekian tahun, qadarullah kemarin ketemu di Sulteng. Alhamdulillah. Ya orangnya orang Ustadz ini sebagus websitenya, alhamdulillah. Oke. Jadi ya websitenya ini lumayan lah membantu mualaf-mualaf yang bertanya kepada saya. Saya selalu menyarankan nih rumaishow.com. Oh, coba cek websitenya kayak gitu. Ya di website itu. Benar-benar membantu tuh buat yang apa namanya? Ya Betul. mudah-mudahan dapat amal jariah dari itu. Amin. Nah, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal mualaf nih. Gitu. Oke. Ko Wendy kan aktif di Mualaf Center Indonesia Peduli. Nah, sebenarnya itu organisasi apa sih kok kalau kita boleh tahu? Kegiatannya. Betul. Alhamdulillah lembaga ini terbentuk karena menjalankan amanah dan wasiat Qosifan rahimullah. Ya, alhamdulillah kita membuat yayasan ini pun karena dari perintah almarhum sebelum meninggal. Perjuangan beliau. Ya. Oke. Dan ini bukan saya yang bikin ya, tapi teman-teman senior-senior di lembaga yang meminta ini loh wasit Qosifan, kita harus bikin ini, kita harus seperti ini. Iya. Nah, iya lanjutkan perjuangan. Jadi insya Allah semua teman-teman, ustadz, kiai, mungkin ada ini teman-teman dari kalangan yang dari Timur Tengah pulang ke sini untuk mengamalkan ilmunya yang berada di Mualaf Center Indonesia Peduli. Insya Allah kita mencari amal jariah bersama di situ. Oke. Ya karena mualaf ini kita ngomongin tentang mualaf. Ketika kita mensyahadatkan saja di hadis itu menjanjikan seperti mendapatkan unta merah. Iya. Buat yang mengajarkan, buat yang mensyahadatkan, Iya. itu semua dapat. Kenapa banyak teman-teman kita, guru-guru saya yang ada di Mualaf Center Indonesia Peduli bertahan di sini. Ya kita ingin membantu mualaf. Iya.
terutama saya ya. Saya tidak mau ada mualaf mengalami apa yang saya alami dulu. Ya, oke. Saya ingin mualaf itu Dituntun. iya, ada tempat belajar. Saya di awal-awal kan nggak ada tempat belajar. Makanya seperti yang saya bilang tadi, Iya, iya betul. iya sholat jalan, dugem jalan gitu. Iya, Iya, karena nggak ngerti kan. Alhamdulillah saya belajar dari almarhum, dari Kohani dan teman-teman lainnya, ustadz-ustadz lainnya. Akhirnya saya sadar, banyak loh teman-teman yang habis syahadat ini kebingungan mau belajar sama siapa. Iya betul. Sedangkan waktu dia terbatas, harus kerja, harus urus keluarga atau apalah itu dengan kesibukannya. Mereka butuh teman curhat minimal. Ya. Masalah mualaf itu unik. Hmm. Apapun masalahnya, akhirnya titik temunya itu adalah ekonomi dan keluarga. Oke. Ujung-ujungnya itu ya. Biasanya di awal ketika convert kendalanya pasti dari ekonomi kah, pekerjaan kayak Iya. gitu. Contoh nikah, Oke. pernikahan. Hmm. Mualaf ketika mau menikah dengan sesama mualaf sekalipun ataupun kaum muslim, Hmm. ketika kita mau menikah, ya udah nikah aja toh. Iya, iya, betul. Secara Islam iya. Iya. Iya, betul. Nanti mualaf ketika mau nikah, masalahnya di keluarga. I see. Ini mami papi aku setuju nggak ya? Nah, itu yang ditakutin pasti keluarganya tuh. Nah itu, kalau di Islam, masa sesama muslim nggak setuju? Kan aneh. Iya. Lu nggak boleh nikahi muslim, lu Iya, harus iya, nikahi ini. Suku ini, agama Nah, ini iya. jarang. Saya jarang mendengar itu. Tapi kalau di mualaf, pertanyaannya itu selalu endingnya sama. Waduh, keluarga saya nerima nggak ya kalau saya nikah dengan sesama muslim? Iya, iya. Belum lagi yang mualaf sudah beristri. Pertanyaannya itu sempat saya tanya ke 3 ustadz, saya nggak sebut namanya, Oke. bukan ustadz ternama. Ustadz ini bingung mau jawab apa. Oke. Dia syahadat ketika sudah beristri dan punya anak. Ya. Lantas anak istrinya tuh mau. Iya gimana? Nah, Dia tidak seiman dengan saya. iya. Paling kita bisa nyaranin toh, ya udah bujuk dulu dia masuk Islam. Iya. Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Iya toh? Iya. Ini mohon maaf nih. Saya suami istri seranjang boleh nggak? Nah, Nah ini kan nggak ada di buku pedoman nih. Nggak ada toh? Iya, Di Al-Quran nggak ada toh menjelaskan ini. Nah ini Hitungannya jadinya zina paling kan bahaya juga. Jadi dilema gitu ya. dilema toh. Mau jawab juga bingung. Alhamdulillah akhirnya ada salah satu ustadz kita yang qadarullah memang ilmunya tinggi. Akhirnya bisa memberitahu nih loh hadisnya ini. oke. Kita menikah dengan sesama muslim aja begini loh. Ya. Kita menikah dengan orang kafir seperti ini konsekuensinya. Jadi ada yang kita sarankan cerai sekarang. Kalau enggak nikah ulang. Kalau tidak syahadatin anak istri. Iya. Tapi kebanyakan syahadatin anak istri sih Iya, pasti. atau suaminya gitu. Alhamdulillah. Ya unik-unik sih memang Iya. challenge-nya gitu. Ya, Awal itu. saya cuma sebut pernikahan loh, belum yang lain. Belum yang lain tuh. Iya, ending-endingnya tetap di keluarga, ekonomi. Nah, itu. Ya mencari nafkah dan Ya, ini jangan dipandang rendah ya. Kok ekonomi sih, kok masalah Ya, ya. dunia sih? Ya. Gini loh, ketika kami yang mualaf ini setelah memeluk Islam, Allah itu uji. Ya. Di Al-Quran itu ada di surah kedua Al-Baqarah, jangan pernah merasa beriman kalau belum diuji. Ya. Nah ujian kami salah satunya tidak jauh dari ekonomi. Ada nih pengusaha, salah satu mualaf binaan kita. Oke. Pengusaha nih, kita udah ngelihat buktinya langsung. PT-nya ini. Punya kantor di gedung di Jakarta Timur. Oke. Apa yang terjadi ketika syahadat? Detik ini syahadat, detik berikutnya selesai syahadat tadi, telepon masuk. Maaf, selamat sore. PT kita ini bangkrut, PTI kita yang itu bangkrut. Yang ini pilot, yang ini bermasalah, yang ini dipanggil polisi. Selesai, kalas semuanya. Nah, seperti itu. Ya, ya. Banyak yang seperti itu gitu. kalau yang nggak biasa nerima itu bisa stres bro, down bro. Ya, cuma gini ya, buat teman-teman DKM masjid, buat teman kaum muslimin,
di seluruh Indonesia mau di negara manapun, Ya, ya. ketika kalian menemukan mualaf, bantulah mereka. Ya, ya, ya. Tolong bantu mereka. Kalau takut, kadang-kadang kan banyak penipuan nih sekarang. Iya, iya, betul. Kami di lembaga nyebutnya pengamen. Oke. Jadi dia bawa sertifikat bodong kemana-mana. Iya, iya. Saya suka nemuin juga. Iya. Iya. Dia nggak pernah bilang minta uang dong, nggak pernah. Iya, iya. Karena mereka terlatih. Jadi ada satu geng, semacam geng begitu, khusus diajarin buat ngamen seperti ini. Tanpa bisa dijerat hukum. Dia tidak pernah meminta uang. Iya. Kalian yang memberi. Iya. Nah, dia menceritakan gue begini loh, hidup gue begini, gue punya penyakit ini. Saya masuk Islam diusir ini begini bla 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 bla, dikejar bla 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 bla. Oke, oke. Nah, kalau takut dibohongin kah atau takut membantu, tapi ada niat membantu, Iya. hubungi saya. Hubungi kami yang mengurus mualaf. Oke. Nggak harus saya aja, kayak Don Ditan bisa. Iya. Kohani bisa. Hubungi aja kami. Ketika ada mualaf bermasalah, ketika mualaf butuh bantuan. Oke. Insya Allah kami, ini mohon maaf nih, baru depan pintu aja saya udah tahu, ini bakalan syahadat nih. Oh iya. Udah sampai di fase itu, rata-rata ya, yang udah lama-lama, saya bisa tahu, saya baru sampai tahap di mana, oh ini benar mau nanya tentang Islam, ini mau debat aja. Oke. Saya baru fase di situ. Oke. Kalau teman-teman lain cuma lihat mukanya aja, lihat sorot matanya, ini mah penipuan nih. Udah sampai begitu. Oke. Terbang ya, Bang. Oh iya, jam terbang. Terbangnya udah teruji nih. Lihat udah teruji. Kalau saya mah masih newbie lah ya di dakwah ini. Terus kesibukannya, kegiatannya nih yang lagi sekarang mungkin Di Ya rescue mualaf nih baru tadi subuh jam 2 subuh itu saya rescue mualaf sendirian di pelabuhan, jemput dari Palembang ke ini pondok pesantren yang gratis. Oke. Gimana tuh maksudnya? Beliau mau dipasung sama Allah. oknum Oke. gara-gara ketahuan masuk Islam, Oke. akhirnya kabur, minta ke warga sekitar pinjam nomor handphone, hubungin saya. Qadarullah yang punya handphone ini hubungin saya karena pernah lihat saya di sosial media. Oke. Saya minta tolong ke dia berangkatkan lewat kapal kalau enggak pesawat. Oke. Karena yang lebih cepat, karena kan ini urgent ya. Saya Ya. tanya yang lebih cepat terbangnya, Oke. lebih cepat jalannya. Qadarullah itu adalah kapal Oke. yang udah mau jalan 5 menit lagi. Ya. Nah, alhamdulillah dimasukkan ke kapal, berangkat hari ini nyampe. Oke. Jadi Ya, 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 hal-hal begitu. kayak gini kita perlu sharing juga nih, maksudnya mualaf center Indonesia Peduli gitu kan, kan membantu para mualaf gitu kan. Ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling ko Wendy yang nggak lupain banget gitu? yang nggak saya lupain. Betul. Jemput jasadnya mualaf, Oke. mayatnya mualaf Oke. di tempat rumah duka. Dia syahadat, dia muslim, tapi mau dikuburkan dengan bukan cara muslim. Oke. Karena setahu saya, saya belajar dan ada guru-guru yang memberitahu kepada saya, Wen, ketika lu mati, jangan sebelahan dengan makam kafir. Saya tanya kenapa? Kita melihat siksa kuburnya aja nggak boleh. Ya. Dan ngapain lu dimakamkan di sebelahnya kafir? Biar apa? Ngumpul lah dengan kaum muslimin. Kita nanti di akhir kiamat nanti, di akhir dunia nanti, tidak ada seorang pun yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Sifat dasar manusia keegoisan itu muncul semua. Nggak ada nih, ini istri saya bela setengah mati, nggak ada. Ya sendiri-sendiri CCTV-nya Allah itu ngeri. Muncul nih dari awal kita lahir sampai kita selesai. Perbuatan lo apa aja itu ada semua di Allah. Tercatat semua sama malaikat. Ya. Nah itu nggak ada lagi. Mendingan kita sesama muslim. Itu aja masih egois, apalagi dengan orang yang bukan muslim. Ya, ya. Kan gitu. Ya, ya. Itu menjemput itu dia setelah syahadat kemudian Meninggal. sakit atau apa gitu ya. Sakit. Jadi dari keluarga gitu ya. Ya
saya nggak berani nyebut itu keluarga atau bukan, oknum. Intinya oknum. Oke, oknum. Jadi ada oknum. Dia bersikeras bilang dia sudah bukan muslim lagi. Oke. Ya. Dia bukan jemaat kalian lagi katanya. Loh kok bisa? Ini loh video syahadatnya. Loh ini surat baptisnya. Nah makanya ketika ada calon mualaf yang mau bersyahadat, saya selalu tanya, ada nggak kalian pernah dibaptis? Oke. Kalau enggak mungkin di agama lainnya seperti surat baptis. Intinya seperti sertifikat syahadat lah. Ada nggak? Kalau ada saya minta yang aslinya. Akan saya simpan Iya. di berkasnya yayasan lembaga. Oke. Kalau ada yang sampai nanya, buat apa sih kok? Iya. Saya nggak mau. Lah alasan lu nggak mau kenapa? Iya. Lu masuk Islam kan meninggalkan agama lama kamu. Iya, betul. Ya. Kalau ada yang nggak mau ngasih padahal dia ada, itu tanda tanya tuh. Buat kayak kejadian itu tadi ya. Iya Kita nggak tahu ke depan kan kayak gimana. Iya dong. Betul. Iya, betul. Nah, kan untuk Mualaf Center Indonesia Peduli ini, setahu saya memang mungkin udah di banyak kota gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ada nggak sih di daerah tertentu untuk challenge-nya tuh seperti ini gitu? Di daerah tertentu beda lagi nih case-nya kayak gitu. Itu ada nggak? Banyak. Contohnya Jadi gitu. case-nya itu nggak selalu sama. Dan penerapannya pun nggak selalu sama. Oke. Di Jakarta Hmm. kita belajarnya di Tanah Abang. Kita ada base camp itu di masjid. Alhamdulillah masjid itu membolehkan kita di situ belajar, menyunatkan mualaf sekalipun. Case-nya itu beda-beda. Jadi kalau di Jakarta rata-rata pasti sunat. Oke. Ya. Kalau di Kalimantan itu rata-rata sudah sunat kalau orang Dayak. Oke, iya. Ya. Ya. Tapi kalau di Jakarta rata-rata tidak perlu sunat. Itu perbedaan case. Seperti itu kurang lebih. Dan ada penerapan. Jadi kita ini kan menyatukan 4 mazhab. Berusaha menyatukan 4 mazhab. Iya. Di Jakarta insya Allah lebih ke salaf. Ya, salah. Di Lombok nggak bisa salaf dimasukin. Di Bali juga nggak bisa mungkin. Iya. Di Sulawesi mungkin di Palu cocok. Salaf silakan. Kita di Lombok itu ada jemaat tablik. Ada. Oke. Ada relawan kita yang jemaat tablik. Di Bali kurang lebih ada salaf, ada Nadine juga. Alhamdulillah. Jadi kita menyatu untuk semua kalangan. Selama dia muslim. Iya, betul. Kecuali Syiah ya, Syiah kita nggak terima. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Oke. Nah, itu kan tadi yang di Indonesia gitu kan. Iya. Sudah ada di banyak kota gitu. Nah, kalau yang di luar negeri ada juga. Dulu tuh sampai Norwegia, Switzerland, Prancis, mana lagi ya? Amerika apalagi. Itu di zamannya almarhum. Nah, sekarang kan kita udah sendiri-sendiri. Oke. Alhamdulillah sekarang mulai lagi di Jepang ada. Di Norwegia juga ada mualaf kita. Insya Allah kalau ada yang syahadatnya sama beliau sama suaminya gitu. Oke. Nah, di Jepang kita mulai buka link lagi. Jadi mulai dari awal lagi gitu. Oke. Karena kan banyak yang kita nggak kenal gitu dan nggak punya komunikasi di situ. Oke, karena sebelumnya sama almarhum gitu ya. Ya, karena kita nggak tahu kan dia komunikasinya sama almarhum. Oke. Nah, itu kalau di Jepang tuh gimana kok? Misalnya beda nih sama di Islam, culture-nya kan pasti bisa beda Ya, banget tuh gitu. Nah, challenge-nya apa sih di situ? Challenge-nya ya. Nah. Yang terbaru nih. Nah. Komunitas kita kesusahan nyari Al-Qur'an yang terjemahan bahasa Jepang. Iya dong. Betul. Qadarullah kan ada teman donatur yang pernah ada di Jepang. Jadi kita tanya ke dia. Saya mau beli Al-Qur'an karena saya mau amal jariah nih waktu itu. ceritanya. Gue yang beli deh. Iya. Qadarullah ada uang lebih nih sedikit. Saya mau beli nih Al-Qur'an terjemahan bahasa Jepang. Ada nggak toko yang ibu tahu saya tanya kan? Ibu Nisa tahu. Oh saya tahu di mana. Kasih saya alamatnya. Oke. Dengan polosnya saya kasih alamatnya. Iya. Ternyata dia yang beli. Dia duluan yang mau amal jariah. Jadi saya nggak kebagian. Jadi dikirim ke komunitas Jepang di situ. Alhamdulillah. Pokoknya setiap ada yang syahadat kalau kekurangan Al-Qur'an kita akan kasih. Kita kasih. Belinya di sini di Indonesia. Enggak, di Jepang. Oh, di Ya karena
mungkin kita kekurangan informasi di Jepang, akhirnya teman-teman kita yang di Jepang susah untuk mencari Al-Quran terjemahan Jepang tadi. Oke. Ya, kita mau dengar azan aja susah toh. Nah, betul. Azannya juga setahu saya di Korea pun nggak segampang itu sama komunitas sekitar gitu Iya. kan. Jadi kayak masih kental penolakannya gitu Iya, terhadap iya. komunitas muslim gitu. Nah, itu masih perjuangan kita masih panjang tuh ya. Ya, insya Allah. Ya mungkin ada nggak cita-cita dari Ko Wendy sendiri atau mungkin di bidang Islam khususnya tentunya ya dakwah Islam. Misalkan saya pengen bikin yayasan atau saya pengen bikin pendidikan atau saya pengen bikin masjid atau apa mungkin. Oke. Kapan gitu. Gitu. Saya dengan almarhum itu sangat kental ya. Saya dikenalkan ke lembaganya beliau. Ke almarhum itu ya cukup dekat lah. Jadi saya pernah ngomong ke beliau, ke almarhum, kok yuk bikin visi misi yuk. Oke. Salah satunya bangun 1000 masjid. Masya Allah. Lu mah telat katanya. Oh iya. Malah saya dibilang telat. Saya malah punya planning 1001 masjid, men. Ini udah masjid ke 800 sekian. Masya Allah. Qadarullah ketika dia meninggal itu udah masjid ke 900. Oke. Ya, dan saya baru hafal beberapa masjid yang beliau dirikan. Nggak sampai 900 gitu. 900. Jadi ketika beliau meninggal saya bilang ke teman-teman DKM masjid-masjid itu, bikin yayasan sendiri di masjid itu, kalian kelola sendiri. Oh enggak dimilikin sama Enggak. Sampai sekarang pun kita mulai bangun masjid 1, 2, 3. Ini masjid keempat di Baduy Luar, di perbatasan Baduy Luar, di titik 0 perbatasan Baduy Luar. Itu kita bangun masjid di situ. Awalnya itu musola, kita bangun masjid. Nah, jadi terhitung kan ketika almarhum meninggal itu masjid ke 900 Sampung. Oke. Batu 904. Saya mau kelarin 1001 masjid itu. Masih banyak. Masih banyak. Dan insya Allah saya pengen 1 juta mualaf di Indonesia. Amin. Allahumma amin. Ya kalau sudah nyampe target 1 juta, 1 juta berikutnya. 1 juta 42 gitu kan. Ya kita doakan juga semoga apa yang diinginkan atau dicita-citakan bisa mudah terlaksana ya. Amin. Ada bantuan, banyak bantuan deh dari saudara-saudara Amin, kita setelah adanya tayangan podcast ini juga gitu. Nah tadi kita udah nyimak nih dari Ko Wendy dari awal beliau sebelum memeluk Islam seperti apa sampai aktif di organisasi MCIP gitu, Mualaf Center Indonesia Peduli. Gitu. Iya. Nah terakhir kalau misalnya ada saudara-saudara Muslim kita yang pengen ngebantu gitu, itu harus hubungin kemana? Oke, bisa hubungin saya lewat sosial media, salah satunya di Instagram contohnya. Kalau enggak ke nomor telepon saya, kalau tidak ke admin saya. Oke. Ya. Di link deskripsi kali ya nanti. Ya, nanti di bawah ini ya. Alhamdulillah. Kalau mau mendonasikan di kemualafan, saya berterima kasih. Ya. Ya, karena sebenarnya nih, mohon maaf sekali. Tugas membantu mualaf itu bukan tugas yayasan kemualafan, tapi tugas kaum muslimin. Kita semua. Iya dong. Iya dong. Iya. Betul dong. Iya. Ya, saya Ini hanya wadahnya dong. Iya, kita relawan se-Indonesia. Itu ujung tombak, ujung tombok. Udah kita yang rescue. Iya, nih mau makan nih, udah jamnya makan. Nggak mungkin dong dia nggak dikasih makan. Iya, betul. Kita makan bareng. Gitu. Selesai pengajian makan bareng. Oke. Seperti itu. Ya. Seru banget ngobrol-ngobrol sama narasumber kita kali ini, Ko Wendy. Alhamdulillah. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil ya dari apa yang udah dijelaskan ya. Iya Bro James ya. banyak berinspirasi lah gitu buat kita semua gitu ya Allah. Ya intinya sih buat meningkatkan kualitas iman Islam kita gitu ya. Amin, ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga perjuangan Ko Wendy nggak sampai di sini, Ko Wendy tetap sehat selalu gitu karena bersama tim semuanya dimudahkan segala urusannya gitu Amin, kan. amin. Termasuk juga pada keluarga besar yang di rumahnya, mudah-mudahan Allah pelihara semuanya, dimudahkan, dicukupkan semuanya gitu loh. Dan juga buat generasi penerus berikutnya gitu kan. Amin. Amin ya Allah. Oke, kalau gitu thank you banget Ko Wendy udah mampir ke podcast kita. Amin. Terima kasih juga sudah mau undang. Jangan kapok ya. Insyaallah bisa ini undang lagi nih. 10 kali lagi 100 boleh, kali lagi. Soalnya masih banyak tema-tema kayak masalah pernah tuh Ko Wendy itu tentang
para jomblo. Inilah para jomblo itu. Banyak ya yang akan kita bahas ya. Oke. Insyaallah, insyaallah. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk yang nonton jangan lupa untuk subscribe YouTube channel nobi.co.id dan juga sosial media Instagram dan juga Facebook, Twitter, semuanya ada ya. Gitu. Jadi thank you banget Ko Wendy sekali lagi aku ucapin udah nyempatin waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Amin Thank ya you rabbal alamin. sahabat Nobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Siap, sayang terima kasih banyak. Jangan lupa loh